Cerita ini berlatar tahun 1978. Mayor Andika baru saja menikmati momen-momen indah yang telah lama ia rindukan bersama Rani, istrinya tercinta. Setelah bertahun-tahun menjalani tugas berat di medan operasi, malam itu adalah salah satu momen langka di mana ia bisa sepenuhnya hadir sebagai suami, bukan seorang prajurit. Di rumah sederhana mereka yang dikelilingi ladang hijau, Andika dan Rani berbagi canda, memotong kue, dan berbicara tentang rencana masa depan yang selama ini tertunda. Namun, malam yang seharusnya menjadi kenangan manis itu berubah menjadi mimpi buruk ketika pintu depan mereka diterobos dengan kasar, menghancurkan semua kehangatan yang baru saja mereka rasakan. Dalam hitungan detik, suasana penuh tawa berubah menjadi teror. Andika, meski terlatih menghadapi situasi ekstrim, terkejut oleh jumlah dan kebrutalan para penyerang. Ia melawan dengan segala kekuatannya, tapi jumlah mereka terlalu banyak, dan luka yang ia derita membuatnya kehilangan kendali. Rani, yang semula mencoba melindungi dirinya, menjadi sasaran utama geng begal yang tak hanya mencari harta, tetapi juga meninggalkan jejak kekerasan tanpa ampun. Jeritan terakhir Rani menghantui Andika saat ia tergeletak tak berdaya, menyaksikan nyawa istrinya direnggut di depan matanya. Malam itu, bukan hanya rumah Andika yang hancur, tetapi juga seluruh dunianya. Selama 3 bulan dirawat di rumah sakit militer, Andika menjalani proses pemulihan yang berat, baik secara fisik maupun mental. Setiap malam ia dihantui mimpi buruk tentang malam kelam itu. Wajah Rani yang penuh ketakutan, jeritannya, dan bayangan para pelaku yang berlalu begitu saja meninggalkan kehancuran. Namun, di tengah derita itu, tekadnya perlahan tumbuh. Ia tidak lagi hanya merasa sebagai korban, ia mulai merencanakan langkah-langkah untuk membalas apa yang telah mereka lakukan. Dukungan dari rekan-rekan seperjuangan membantunya memulihkan kekuatan, tetapi rasa kehilangan yang mendalam menjadi bahan bakar utama untuk bangkit. Bagi Andika, ini bukan lagi soal mengobati luka, melainkan soal memenuhi janji tak terucap kepada Rani untuk menuntut keadilan. Ketika akhirnya ia keluar dari perawatan, Andika kembali ke rumah yang dulu menjadi tempat penuh cinta, tetapi kini hanya menyisakan kekosongan. Semua barang milik Rani tetap ada di tempatnya, menjadi pengingat kehadirannya yang kini hanya tinggal kenangan. Dalam keheningan rumah itu, Andika menghabiskan waktu membaca ulang catatan harian Rani, menemukan harapan-harapan kecil yang pernah mereka impikan bersama. Harapan itu kini menjadi beban yang harus ia pikul sendiri, membuat dendamnya semakin membara. Ia memutuskan untuk tidak hanya mengejar geng begal itu, tetapi juga menghancurkan setiap elemen yang melindungi mereka. Baginya, ini bukan hanya soal balas dendam pribadi. Ini adalah misi yang harus diselesaikan, apapun risikonya. Andika dibantu rekannya Letnan Dimas, memulai penyelidikan mereka dengan langkah hati-hati, menyusup ke jaringan bawah tanah yang tersembunyi di balik hiruk-pikuk pasar gelap di Pati. Mereka berpura-pura sebagai pembeli, menyusuri kios-kios remang yang menjual barang-barang curian, senjata, dan barang selundupan lainnya. Pasar itu tidak hanya menjadi tempat transaksi, tetapi juga pusat informasi bagi para pelaku kriminal. Dengan kecermatan militer, Andika dan Dimas mengamati pola perilaku para pedagang, mencatat siapa saja yang tampaknya memiliki pengaruh lebih besar dibanding yang lain. Mereka menemukan bahwa sebagian besar transaksi besar melibatkan kelompok tertentu yang selalu bergerak dalam bayang-bayang, menghindari perhatian, tetapi tetap memastikan dominasinya di wilayah itu. Melalui serangkaian pertemuan rahasia, mereka akhirnya berhasil menemukan seorang tokoh penting dalam geng, seorang pria bernama Gunawan, yang dikenal sebagai pemimpin kecil tetapi memegang peranan penting dalam rantai kejahatan. Menggunakan taktik penyergapan, Andika dan Dimas menangkap Gunawan tanpa menarik perhatian orang lain. Di bawah tekanan keras, Gunawan akhirnya membuka mulut, mengungkapkan struktur organisasi geng dan bagaimana mereka beroperasi. Ia memberi petunjuk penting tentang lokasi persembunyian para pemimpin besar geng, yang selama ini bersembunyi di balik lapisan perlindungan yang rumit. Penemuan ini tidak hanya menjadi titik terang bagi penyelidikan mereka, tetapi juga memberi Andika gambaran tentang skala besar jaringan kriminal yang harus ia hancurkan. Dari hasil penyelidikannya, Andika menemukan bahwa geng begal yang selama ini dianggap sebagai kelompok kriminal jalanan ternyata memiliki akar yang jauh lebih dalam dan terorganisir. Mereka bukan sekadar perampok brutal yang beroperasi secara sporadis, melainkan bagian dari jaringan besar yang memiliki struktur hierarki yang jelas. Jaringan ini mencakup pemasok senjata, penghubung pasar gelap, hingga kelompok pencuci uang yang mendanai operasional mereka. Bahkan,
Beberapa anggota geng diketahui memiliki hubungan dekat dengan pejabat lokal dan aparat penegak hukum, menjadikan mereka hampir tak tersentuh oleh sistem keadilan. Fakta ini membuka mata Andika bahwa musuh yang ia hadapi jauh lebih besar dan lebih rumit dari yang ia bayangkan sebelumnya. Penelusuran lebih jauh mengungkap bahwa geng tersebut mendapatkan perlindungan dari oknum yang memiliki pengaruh besar di pemerintahan dan dunia bisnis. Mereka menggunakan kedudukan mereka untuk melindungi aktivitas ilegal geng, mulai dari pembunuhan hingga perdagangan barang curian. Dukungan ini membuat jaringan tersebut berkembang pesat, bahkan memiliki koneksi lintas wilayah. Bagi Andika, fakta ini bukan hanya mengejutkan, tetapi juga memantik kemarahan yang mendalam. Ia menyadari bahwa perjuangannya tidak hanya untuk menuntut balas atas kematian Rani, tetapi juga untuk menghancurkan sistem korup yang memungkinkan kelompok seperti ini beroperasi tanpa takut konsekuensi. Dengan temuan ini, Andika menyusun rencana yang lebih besar, bersiap untuk menyerang musuh-musuhnya di tempat yang paling mereka andalkan, kekuasaan yang melindungi mereka. Larangan dari komandan batalion menjadi pukulan berat bagi Andika, namun ia tidak terkejut. Ia tahu bahwa dendam pribadinya tidak sejalan dengan prinsip militer yang menjunjung disiplin dan aturan hukum. Meski demikian, keputusan tersebut justru semakin memperkuat tekadnya. Andika menyadari bahwa ia harus meninggalkan identitasnya sebagai seorang prajurit aktif untuk melanjutkan misinya. Dengan berat hati, ia menyerahkan seragamnya dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa keadilan akan ditegakkan, meskipun harus dilakukannya sendirian. Keputusan ini bukan hanya pengorbanan, tetapi juga langkah awal menuju perjalanan panjang sebagai seorang pemburu dalam bayang-bayang, tanpa dukungan resmi dari institusi yang telah lama menjadi rumahnya. Sebagai hantu, Andika mulai membangun identitas baru yang jauh dari perhatian publik. Ia mengandalkan keterampilan yang telah ditempa di medan perang, menyusup dan bergerak tanpa meninggalkan jejak. Ia belajar memanfaatkan informasi dari sumber-sumber tak resmi, seperti informan jalanan dan mantan rekan militer yang masih setia kepadanya. Dengan kemampuan bertahan hidupnya, Andika menciptakan jaringan kecil yang efektif dan loyal, bergerak secara diam-diam untuk mengumpulkan data tentang operasi musuh. Beroperasi di luar radar membuatnya lebih bebas, tetapi juga lebih berisiko, karena tanpa perlindungan militer, ia menjadi target yang rentan jika teridentifikasi. Namun, bagi Andika, risiko ini adalah harga yang harus dibayar demi melanjutkan langkahnya menuju balas dendam dan keadilan yang tak terhalangi. Andika memulai langkah berani dengan menghubungi rekan-rekan lamanya dari Kopassus yang telah pensiun, tetapi masih menyimpan semangat juang yang tinggi. Ia tahu bahwa misi ini tidak bisa dilakukan sendirian, dan hanya orang-orang yang memiliki kemampuan, keberanian, dan loyalitas tanpa kompromi yang dapat diandalkan untuk menghadapi ancaman besar ini. Rekrutannya terdiri dari berbagai spesialis, seorang penembak jitu, ahli strategi taktik, dan mantan intelijen yang piawai dalam lacak target tanpa terdeteksi. Masing-masing memiliki alasan pribadi untuk bergabung, entah karena rasa utang budi pada Andika, semangat membela kebenaran, atau sekadar ingin kembali merasakan adrenalin dari medan pertempuran. Tim kecil ini tidak hanya dilatih secara fisik, tetapi juga dipersiapkan secara mental untuk menghadapi musuh yang lebih kejam dan tidak terikat aturan seperti mereka. Mereka berlatih di tempat-tempat terpencil, mengasah keterampilan lama yang mungkin telah berkarat, sekaligus mengembangkan taktik gerilya yang disesuaikan dengan medan dan situasi. Dalam setiap langkahnya, Andika memastikan bahwa tim ini tidak hanya solid secara kemampuan, tetapi juga saling percaya satu sama lain, karena misi mereka tidak memberi ruang untuk kesalahan. Dengan persenjataan yang sederhana namun efektif, tim ini bergerak dalam diam, membangun strategi untuk menghancurkan jaringan kriminal yang selama ini dianggap tak tersentuh oleh hukum. Bersama-sama, mereka bersumpah untuk menuntaskan misi ini, meskipun harus mengorbankan segalanya. Dalam misi yang dirancang dengan hati-hati, Andika dan timnya menyusup ke salah satu markas utama geng yang tersembunyi di pinggiran kota. Markas itu adalah sebuah gudang tua yang tampak terlantar dari luar, tetapi penuh aktivitas ilegal di dalamnya. Dengan memanfaatkan keterampilan militer mereka, tim ini berhasil menyelinap melewati patroli bersenjata tanpa terdeteksi. Mereka mengamati dari kejauhan, mencatat pola pergerakan penjaga dan mempelajari sistem keamanan yang digunakan oleh geng tersebut. Setelah beberapa jam pengamatan, mereka menyadari bahwa tempat itu bukan hanya sekadar lokasi penyimpanan, tetapi juga pusat pertemuan para pemimpin geng. Dari sini, Andika mulai memahami bagaimana struktur kekuatan geng tersebut terbagi, dengan lapisan-lapisan hierarki yang menghubungkan pemimpin di tingkat atas dengan para pelaksana di lapangan.
Informasi yang mereka dapatkan tidak hanya mencakup hierarki internal geng, tetapi juga lokasi rahasia tempat para pemimpin geng sering berkumpul untuk merencanakan serangan berikutnya. Salah satu dokumen yang berhasil disita dari markas tersebut berisi jadwal pertemuan penting yang akan berlangsung di sebuah villa terpencil di pedalaman. Informasi ini menjadi aset berharga bagi Andika dan timnya, karena memberikan peluang untuk menyerang langsung pusat kendali geng. Namun, misi penyusupan ini bukan tanpa risiko. Salah satu anggota tim hampir tertangkap ketika harus mengambil dokumen dari ruang utama. Ketegangan di malam itu semakin mempertegas bahwa musuh yang mereka hadapi bukan hanya brutal, tetapi juga memiliki organisasi yang jauh lebih terencana dan berbahaya daripada yang mereka bayangkan sebelumnya. Andika dan timnya memulai serangkaian serangan diam-diam yang dirancang untuk melumpuhkan operasional geng tanpa meninggalkan jejak. Mereka menargetkan gudang penyimpanan, jalur distribusi, dan titik-titik pertemuan geng di waktu yang tak terduga. Salah satu operasi terbesar mereka adalah penyabotan pengiriman senjata ilegal, di mana Andika dan timnya mengganti isi kontainer senjata dengan barang-barang palsu, sehingga mengacaukan rencana penyerangan yang telah disusun oleh geng tersebut. Tak hanya itu, Andika juga menanamkan pesan intimidasi di setiap lokasi yang mereka hancurkan, membuat geng semakin paranoid dan terpecah. Ketakutan mulai menyebar di antara para anggota geng, karena mereka tidak pernah tahu kapan dan di mana serangan berikutnya akan terjadi. Selain menghancurkan fasilitas fisik, Andika juga memanfaatkan strategi perang psikologis untuk menekan mental musuh. Dengan menyebarkan desas-desus melalui informan jalanan, ia menciptakan kesan bahwa ada pengkhianat di dalam geng. Akibatnya, para pemimpin geng mulai mencurigai anak buah mereka sendiri, menimbulkan konflik internal yang melemahkan kesatuan kelompok. Ketegangan semakin memuncak ketika beberapa anggota geng menghilang secara misterius, hanya untuk ditemukan terluka parah dengan pesan peringatan yang jelas. Kekuatan mereka tidak lagi tak tersentuh. Serangkaian aksi ini tidak hanya menghancurkan operasional geng, tetapi juga membuat mereka kehilangan rasa percaya diri, sebuah langkah penting bagi Andika untuk membawa misi ini menuju puncaknya. Di tengah keberhasilan yang diraih, sebuah insiden mengguncang tim Andika. Salah satu anggotanya, Fajar, tertangkap oleh musuh saat menjalankan misi pengintaian. Informasi ini sampai ke Andika melalui jaringan informan, bersama dengan laporan bahwa geng musuh kini mengetahui beberapa lokasi persembunyian mereka. Dugaan bahwa Fajar mungkin telah membocorkan informasi di bawah tekanan mulai menyebar di antara anggota tim. Ketegangan meningkat, dan kepercayaan yang selama ini menjadi fondasi kekuatan mereka mulai goyah. Meskipun Fajar dikenal sebagai prajurit yang loyal, situasi ini menempatkan Andika di posisi sulit. Ia harus memutuskan apakah akan menyelamatkan Fajar, atau menganggapnya sebagai ancaman bagi misi mereka yang lebih besar. Setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan, Andika memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam sebelum mengambil tindakan. Dengan hati-hati, ia menganalisis pola pergerakan musuh setelah penangkapan Fajar. Hasilnya membingungkan. Beberapa langkah geng menunjukkan pengetahuan tentang rencana mereka, tetapi ada juga indikasi bahwa informasi yang diberikan Fajar mungkin tidak sepenuhnya akurat. Di sisi lain, Andika tahu bahwa membiarkan Fajar dalam tahanan musuh berarti risiko informasi yang lebih sensitif akan terungkap. Terlepas dari keraguan yang menghantuinya, Andika akhirnya memutuskan untuk melancarkan operasi penyelamatan, berharap bisa menemukan kebenaran langsung dari Fajar. Keputusan ini bukan hanya soal menyelamatkan seorang rekan, tetapi juga ujian terhadap nilai-nilai yang selama ini ia pegang dalam perjuangannya melawan jaringan kriminal ini. Ketegangan antara Andika dan Letnan Dimas mulai muncul ketika serangkaian aksi balas dendam yang dilakukan Andika menjadi semakin agresif dan tanpa ampun. Dimas, yang selama ini mendukung perjuangan sahabatnya, merasa bahwa metode yang digunakan Andika mulai melewati batas moral. Bagi Dimas, memburu keadilan adalah hal yang benar, tetapi cara Andika yang penuh kekerasan dan kerap meninggalkan korban di pihak musuh mulai terlihat seperti perang pribadi, bukan lagi misi untuk menegakkan kebenaran. Pertengkaran pertama terjadi ketika Andika memutuskan untuk menyerang salah satu gudang musuh tanpa memedulikan risiko korban jiwa di sekitar lokasi. Dimas, yang percaya pada prinsip kehati-hatian, mulai meragukan arah perjuangan ini. Ketegangan itu memuncak dalam sebuah konfrontasi emosional di markas persembunyian mereka. Dimas menuduh Andika telah kehilangan kendali dan membiarkan dendamnya mengaburkan tujuan mereka. Andika, di sisi lain, merasa bahwa Dimas tidak memahami kedalaman rasa sakit dan kehancuran yang ia alami. Kata-kata tajam terlontar di antara keduanya, menciptakan jurang perbedaan yang tak terjembatani.
Dalam kemarahan, Dimas memutuskan untuk mundur dari tim, meninggalkan Andika dengan beban moral yang semakin berat. Perpisahan itu bukan hanya kehilangan seorang sekutu penting, tetapi juga pukulan emosional bagi Andika, yang diam-diam menghormati prinsip Dimas meskipun tidak bisa sepenuhnya setuju. Namun, bagi Andika, tidak ada waktu untuk meratapi perpisahan ini. Ia harus terus maju, meskipun jalan yang ia pilih semakin gelap dan penuh konsekuensi. Dalam salah satu penyelidikan mendalamnya, Andika menemukan dokumen rahasia yang mengungkap keterlibatan seorang pejabat tinggi pemerintah setempat dalam jaringan kriminal geng begal. Dokumen tersebut menunjukkan bukti transfer dana besar-besaran, penggunaan fasilitas pemerintah untuk mendukung operasi ilegal, dan surat-surat perlindungan bagi anggota geng yang tertangkap. Penemuan ini bukan hanya mengejutkan, tetapi juga membuat Andika semakin memahami mengapa geng tersebut begitu sulit disentuh oleh aparat hukum. Pejabat yang ia identifikasi, seorang kepala daerah yang berpengaruh, ternyata telah menggunakan jabatannya untuk melindungi geng dan memastikan operasional mereka berjalan tanpa hambatan. Andika menyadari bahwa menghadapi pejabat ini akan menjadi tantangan besar. Sebagai figur publik yang dihormati, ia memiliki koneksi luas, termasuk di institusi hukum dan militer. Namun, bagi Andika, keadilan adalah harga yang tidak bisa dinegosiasikan. Ia mulai merencanakan cara untuk mengekspos keterlibatan pejabat tersebut, tanpa membuat dirinya atau timnya terjebak dalam bahaya. Dengan bantuan jaringan intelijen yang ia bangun, Andika mengumpulkan lebih banyak bukti, termasuk rekaman pertemuan rahasia antara pejabat itu dan pemimpin geng. Strategi ini bukan hanya untuk melumpuhkan geng, tetapi juga untuk menghancurkan sistem korup yang melindungi mereka, menjadikan perjuangan Andika semakin personal sekaligus semakin berisiko. Pertempuran di Pelabuhan Pati dimulai dengan perencanaan yang matang, tetapi segera berubah menjadi kekacauan yang brutal. Andika dan timnya menyusup ke pelabuhan saat malam, ketika geng tengah sibuk memindahkan barang-barang selundupan ke kapal-kapal kecil. Awalnya, serangan mereka berjalan lancar, menghancurkan gudang senjata, memutus jalur distribusi, dan melumpuhkan sebagian besar penjaga yang tidak siap menghadapi serangan mendadak. Namun, ketika bala bantuan geng tiba dengan persenjataan berat, situasi menjadi jauh lebih sulit. Baku tembak pecah di antara kontainer dan dermaga, dengan suara ledakan dan peluru menggema di seluruh area. Andika memimpin timnya dengan keberanian luar biasa, tetapi ia tahu bahwa situasi ini telah berkembang di luar kendali. Dalam pertempuran sengit itu, tim Andika kehilangan dua anggotanya, Bayu dan Rahmat, yang gugur setelah melindungi posisi tim dari serangan balik musuh. Kehilangan mereka meninggalkan lubang besar dalam tim, tidak hanya sebagai kekuatan tempur, tetapi juga sebagai rekan yang setia. Meskipun Andika berhasil memastikan sebagian besar aset geng di pelabuhan hancur, kemenangan ini terasa pahit. Ketika timnya akhirnya berhasil melarikan diri sebelum bala bantuan musuh tiba, suasana menjadi sunyi, tidak ada sorak kemenangan, hanya rasa kehilangan yang mendalam. Andika membawa beban moral yang semakin berat, bertanya-tanya apakah misi ini layak untuk harga yang mereka bayar. Namun, di balik kesedihan itu, ia bersumpah bahwa pengorbanan rekan-rekannya tidak akan sia-sia. Perjuangan mereka akan terus berlanjut, hingga jaringan kriminal itu benar-benar runtuh. Di malam yang sunyi setelah pertempuran di pelabuhan, Andika duduk sendirian di sudut markas persembunyian mereka. Kepedihan akibat kehilangan anggota tim dan rasa bersalah yang terus menghantuinya membuat semangatnya nyaris runtuh. Dalam kegelisahan itu, ia secara tidak sengaja menemukan kembali catatan harian Rani yang selama ini ia simpan di dalam tas militer kecil. Saat membuka lembaran-lembaran yang sudah lusuh itu, Andika membaca kata-kata sederhana namun penuh makna. Harapan Rani untuk membangun rumah kecil di tepi sawah, menikmati hari-hari tanpa ketakutan, dan membesarkan anak-anak mereka dalam kedamaian. Setiap kalimat terasa seperti suara Rani yang berbicara langsung ke hatinya, mengingatkannya bahwa perjuangannya bukan sekadar soal balas dendam, tetapi juga tentang menegakkan kebenaran yang pernah mereka impikan bersama. Membaca catatan itu mengubah sudut pandang Andika. Ia menyadari bahwa menyerah bukanlah pilihan, karena berhenti sekarang berarti membiarkan para penjahat itu merampas segalanya, termasuk harapan yang pernah dibangun bersama Rani. Dengan semangat baru, Andika memutuskan untuk memfokuskan kembali misi ini, bukan hanya untuk menghancurkan geng, tetapi juga untuk memastikan tidak ada lagi yang harus mengalami kehilangan seperti yang ia rasakan. Catatan Rani menjadi semacam peta moral bagi Andika, membimbing langkahnya di tengah kegelapan. Dengan tekad yang diperbarui, ia kembali berdiri, mengumpulkan sisa timnya,
dan menyusun strategi baru yang lebih cermat dan terukur. Dalam dirinya, kini ada keyakinan bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk Rani, tetapi juga untuk masa depan yang lebih baik bagi orang-orang yang hidup di bawah bayang-bayang ketakutan yang diciptakan oleh geng itu. Andika dengan penuh kehati-hatian menyusup ke dalam pertemuan rahasia yang diadakan di sebuah villa terpencil, tempat para pemimpin utama geng berkumpul untuk membahas strategi mereka. Berkat penyamaran yang cermat dan informasi yang ia peroleh dari penyelidikan sebelumnya, Andika berhasil masuk area pertemuan tanpa terdeteksi. Di dalam ruangan itu, ia melihat wajah-wajah yang selama ini berada di balik layar kejahatan yang telah menghancurkan hidupnya. Para pemimpin geng berbicara dengan arogan, membahas operasi-operasi mereka dan bagaimana mereka memanfaatkan koneksi politik serta militer untuk melindungi jaringan mereka. Andika, yang bersembunyi di balik dinding kayu tipis, mendengarkan setiap kata dengan telinga tajam, menyerap informasi yang dapat mengubah jalannya misi. Namun, momen yang paling menghancurkan hati terjadi ketika salah satu pemimpin geng, dengan nada penuh kebanggaan, mengungkapkan bahwa pembunuhan Rani bukanlah insiden acak. Serangan brutal itu adalah bagian dari rencana besar untuk menghancurkan mental Andika dan memaksanya keluar dari dunia militer. Mereka menganggap Andika sebagai ancaman karena reputasinya yang tak tergoyahkan sebagai prajurit Kopassus. Dengan menyerang keluarganya, mereka berharap bisa melemahkan tekadnya, sehingga ia tidak lagi menjadi ancaman bagi operasi mereka. Mendengar fakta ini membuat darah Andika mendidih, tetapi ia tetap menahan diri, sadar bahwa misinya saat ini adalah mengumpulkan bukti, bukan membalas dendam secara impulsif. Informasi ini bukan hanya membuka luka lama, tetapi juga memberinya kejelasan bahwa perjuangannya tidak hanya soal membalas dendam, melainkan menghancurkan seluruh sistem yang telah merancang tragedi hidupnya. Andika menyelinap keluar dari villa dengan tekad yang lebih kuat, membawa bukti yang cukup untuk menyerang geng di titik terlemah mereka. Setelah menyadari bahwa perjuangan Andika bukan semata-mata tentang balas dendam, tetapi juga tentang menegakkan keadilan bagi banyak korban lainnya, Letnan Dimas memutuskan untuk kembali bergabung. Ia memahami bahwa meskipun metode Andika terkadang melampaui batas, niatnya tetap murni dan mendesak. Dimas menemui Andika dalam suasana yang penuh emosi, meminta maaf atas perbedaan mereka sebelumnya, dan menawarkan kembali bantuannya. Andika menerima Dimas dengan rasa lega, menyadari bahwa kehadiran sahabat lamanya akan memperkuat timnya, baik secara strategi maupun moral. Dengan latar belakang Dimas sebagai ahli strategi, mereka mulai memetakan langkah besar untuk melumpuhkan jaringan geng, dari para eksekutornya di lapangan hingga para pelindung di level elit. Bersama-sama, Andika dan Dimas menyusun rencana yang jauh lebih terstruktur dan ambisius daripada sebelumnya. Mereka membagi tim menjadi beberapa unit kecil yang bertugas menghancurkan berbagai elemen jaringan geng secara simultan, menciptakan kebingungan dan kekacauan di pihak musuh. Dimas memanfaatkan koneksinya untuk mendapatkan informasi rahasia tentang pergerakan uang dan dukungan logistik geng, sementara Andika fokus pada aksi langsung untuk melumpuhkan basis kekuatan mereka. Dalam prosesnya, mereka juga melibatkan beberapa warga setempat yang selama ini menjadi korban kejahatan geng, memberikan mereka keberanian untuk membantu perjuangan ini. Dengan kombinasi kecerdasan dan keberanian, rencana mereka tidak hanya menargetkan kehancuran geng secara fisik, tetapi juga untuk meruntuhkan sistem korup yang selama ini melindungi operasi kriminal tersebut. Andika dan Dimas tahu bahwa ini adalah pertaruhan besar, tetapi mereka sepakat bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri mimpi buruk ini sepenuhnya. Di tengah kegelapan malam, hutan jati di Pati menjadi medan pertempuran terakhir yang menentukan. Andika dan timnya, dengan jumlah yang jauh lebih kecil, memasang perangkap dan memanfaatkan keahlian taktik gerilya mereka untuk menghadapi geng yang tersisa. Suara ranting patah dan deru napas tertahan menjadi latar belakang tegang saat tim Andika mengintai musuh yang berjumlah lebih banyak. Geng itu, meskipun dilatih untuk kekerasan, tidak memiliki keahlian militer yang sebanding dengan Andika dan timnya. Serangan tiba-tiba dari balik bayangan membuat para anggota geng panik, sementara keahlian menembak jitu dan koordinasi tim yang disiplin memastikan bahwa setiap serangan mereka tepat sasaran. Namun, pertempuran ini bukan tanpa perlawanan. Para anggota geng yang tersudut mulai menyerang dengan membabi buta, membuat medan perang semakin kacau. Di puncak pertempuran, Andika memimpin serangan langsung untuk melumpuhkan pemimpin geng yang tersisa, sebuah langkah yang ia tahu sangat berisiko. Dalam baku tembak yang sengit, ia terkena peluru di bahu dan sisi tubuhnya, membuatnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Meski terluka parah, Andika menolak untuk mundur. Dengan sisa kekuatannya, ia terus memberikan instruksi kepada tim,
memastikan bahwa rencana mereka tetap berjalan hingga geng itu benar-benar dihancurkan. Ketika akhirnya pertempuran usai, hutan itu dipenuhi keheningan yang mencekam. Hanya menyisakan tim Andika yang berdiri dengan napas tersengal-sengal di antara tubuh musuh yang berserakan. Meskipun kemenangan berhasil diraih, luka-luka Andika menjadi pengingat beratnya perjuangan mereka. Timnya segera memberikan pertolongan pertama, berjanji untuk tidak meninggalkan pemimpin mereka yang telah membawa mereka sejauh ini. Dalam keheningan yang penuh rasa lega dan kesedihan, mereka menyadari bahwa perang ini mungkin telah selesai, tetapi bekas luka fisik dan emosionalnya akan terus melekat. Dalam sebuah operasi yang penuh ketegangan, Andika dan timnya berhasil menangkap pemimpin utama geng, seorang pria bernama Kapten Surya, mantan tentara yang korup dan memiliki reputasi sebagai ahli strategi licik. Penangkapan itu terjadi di sebuah villa mewah yang tersembunyi di tengah perkebunan, tempat Surya selama ini bersembunyi dan mengendalikan operasi geng. Ketika Andika akhirnya berhadapan langsung dengannya, suasana ruangan terasa tegang. Mata Surya yang tajam menunjukkan ketenangan yang dingin, seolah tidak terpengaruh meskipun seluruh jaringan kriminalnya telah hancur. Namun, di balik ketenangan itu, ada nada sarkastik dalam kata-katanya. Ketika ia mulai mengungkap sesuatu yang mengejutkan Andika, hubungan gelap di masa lalu mereka yang selama ini tidak diketahui. Surya mengungkapkan bahwa ia dulu pernah menjadi mentor Andika di Akademi Militer, seseorang yang dulu ia kagumi sebagai prajurit senior yang tangguh. Namun, idealisme mereka ternyata berbeda. Surya, yang terperangkap dalam ambisi dan korupsi, memilih meninggalkan militer untuk membangun kerajaan kriminalnya. Ia menganggap Andika sebagai ancaman sejak awal, karena prinsip-prinsip kuat yang dimiliki mantan muridnya itu. Dengan nada mengejek, ia mengakui bahwa pembunuhan Rani adalah bagian dari strateginya untuk menghancurkan mental Andika, sebuah langkah yang ia anggap perlu untuk melindungi kepentingannya. Pengakuan itu membuat darah Andika mendidih, tetapi ia menahan diri, tidak ingin membiarkan emosinya menguasai situasi. Dengan suara berat, Andika menjelaskan bahwa perjuangannya bukan hanya soal dendam pribadi, melainkan untuk menghancurkan semua yang Surya bangun dengan kecurangan dan kekejaman. Konfrontasi ini tidak hanya menjadi klimaks emosional bagi Andika, tetapi juga penegasan bahwa ia telah memilih jalan yang benar, meskipun penuh penderitaan dan pengorbanan. Setelah bertahun-tahun dibayangi dendam yang membara, Andika kini berdiri di depan pemimpin geng, Kapten Surya, yang tertangkap dan terikat di sebuah ruangan terpencil. Wajah Surya yang penuh luka tetap menunjukkan kesombongan, seolah yakin bahwa kekuasaan dan koneksinya akan membebaskannya dari segala konsekuensi. Dalam keheningan yang tegang, Andika memegang pistol di tangannya, jari-jarinya gemetar di atas pelatuk. Suara-suara di kepalanya saling bertarung. Satu sisi mendesaknya untuk menuntaskan dendam atas kematian Rani dengan cara yang ia tahu akan memberinya kelegaan sesaat, sementara sisi lainnya mengingatkan nilai-nilai yang telah lama ia pegang sebagai seorang prajurit dan pelindung keadilan. Mata Andika menatap tajam pada Surya, mencoba mencari jawaban di tengah kekacauan emosinya. Saat detik-detik berlalu, bayangan Rani muncul dalam benaknya, bukan sebagai korban, tetapi sebagai sosok penuh cinta yang selalu mendorongnya untuk tetap teguh pada prinsip. Andika mengingat catatan harian Rani, tentang impiannya untuk hidup damai dan jauh dari kekerasan. Dengan berat hati, Andika menurunkan pistolnya, memutuskan untuk menyerahkan Surya ke pihak berwenang. Ia tahu bahwa membunuh Surya hanya akan membuatnya terperangkap dalam siklus kekerasan yang sama dengan musuhnya. Dengan menyerahkan Surya kepada hukum, Andika memastikan bahwa kejahatan Surya akan terungkap di depan umum, dan pengaruhnya akan dihancurkan secara legal dan permanen. Keputusan ini bukan hanya tanda kedewasaan Andika sebagai seorang pejuang, tetapi juga penghormatan terakhir untuk impian Rani yang selalu menginginkan keadilan tanpa kekerasan. Meski rasa puas instan yang diinginkan hatinya tak terpenuhi, Andika merasa langkah ini adalah cara terbaik untuk menghormati perjuangan dan pengorbanan yang telah ia lalui. Keputusan Andika untuk menyerahkan Kapten Surya ke pihak berwenang bukanlah akhir dari perjuangannya. Ia tahu bahwa hanya menghancurkan pemimpin utama geng tidak cukup untuk benar-benar memutuskan akar kejahatan. Masih ada jaringan kriminal yang tersebar luas, termasuk para kaki tangan Surya yang masih aktif, serta para pelindung di level elit yang berusaha menutupi jejak mereka. Dengan sisa kekuatan dan tim yang ada, Andika melancarkan serangan terakhir yang dirancang untuk meruntuhkan seluruh struktur organisasi geng. Serangan itu melibatkan penggerbekan pada gudang senjata tersembunyi, sabotase sistem keuangan mereka, hingga pengumpulan bukti yang cukup untuk menyeret para pelindung kriminal itu ke meja hukum. Setiap langkah penuh risiko,
Tetapi Andika tahu bahwa misi ini harus selesai, tidak peduli berapa harga yang harus dibayar. Namun, misi terakhir ini tidak berjalan tanpa pengorbanan besar. Dalam salah satu operasi paling kritis, Letnan Dimas, yang telah kembali menjadi sekutu terdekat Andika, terluka parah saat melindungi anggota tim lainnya dari serangan mendadak musuh. Dimas, yang selama ini menjadi penyeimbang moral bagi Andika, memberikan nyawanya untuk memastikan misi tetap berjalan. Kehilangan Dimas menjadi pukulan yang sangat berat bagi Andika. Di tengah kesuksesan mereka menghancurkan jaringan kriminal, ia merasakan kehampaan mendalam atas kehilangan sahabatnya. Saat Andika akhirnya menyerahkan Kapten Surya kepada pihak berwenang dengan bukti lengkap untuk menjerat seluruh jaringan, ia menyadari bahwa kemenangan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Meski demikian, ia menemukan ketenangan dalam kenyataan bahwa pengorbanan Dimas dan yang lainnya tidak sia-sia, karena mereka telah memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk hidup tanpa bayang-bayang kejahatan yang selama ini menghantui. Dengan runtuhnya jaringan geng begal yang selama ini menjadi momok, Andika akhirnya merasakan kelegaan yang selama bertahun-tahun terasa mustahil. Ia kini bisa mengenang Rani tanpa rasa pahit atau dendam yang membayangi hatinya. Di ruang kecil dalam hatinya, Rani tetap hidup, bukan sebagai pengingat luka, tetapi sebagai sosok yang memberinya kekuatan untuk terus bertahan. Andika mengunjungi makam Rani di sebuah pagi yang tenang, membawa bunga yang ia tanam sendiri di halaman rumah barunya. Ia berbicara dalam diam, seolah meyakinkan Rani bahwa ia telah memenuhi janjinya untuk membawa keadilan. Dalam momen itu, Andika tidak lagi merasa terikat oleh masa lalu, melainkan menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Andika memutuskan untuk meninggalkan dunia militer, dunia yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun, tetapi juga dunia yang mengajarinya tentang kehilangan. Ia memilih hidup sederhana di sebuah desa kecil, jauh dari hiruk-pikuk dan kegaduhan kota. Dengan kebun kecil di belakang rumahnya, Andika menghabiskan hari-harinya menanam dan bercocok tanam, membangun kehidupan yang damai sebagaimana yang pernah diimpikan Rani. Meski begitu, kisah perjuangannya tetap hidup di hati orang-orang yang ia selamatkan. Warga desa mengenangnya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, seorang pria yang melindungi mereka tanpa mencari pujian atau balasan. Namun, bagi Andika sendiri, penghargaan terbesar adalah mengetahui bahwa ia telah menutup babak paling gelap dalam hidupnya dan memulai lembaran baru yang dipenuhi dengan kedamaian yang tulus.